sampati katanjali warang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Ibu bapak, pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk menyisihkan waktu. Kita gunakan bersama juga melakukan perbuatan baik. Mengingat kebaikan itu sesungguhnya diibaratkan harta sejati dalam perjalanan hidup. Maka selain ibu bapak harus mencari harta untuk kebutuhan dalam kehidupan ini, jangan sampai lupa menyisihkan waktu seperti pada saat ini kita gunakan untuk berbuat baik. Sebab kalau kita hanya menyisihkan dan menggunakan waktu kita gunakan untuk mencari harta sebagai kebutuhan dalam hidup ini, toh itu pada saatnya fakta ini bukan pemikiran saya. Berdasarkan fakta, akhir daripada kehidupan dalam dunia ini semua akan ditinggalkannya. Bu, pernah baca parita ke rumah duka? Bapak-bapak juga pernah ikut ke rumah duka baca parita orang meninggal? Kenapa Bante tanyanya langsung ke sana? Itu suatu fakta dan sekaligus data dalam kehidupan. Orang sekaya apapun dalam kehidupan, sesukses apapun dalam kehidupannya, toh ketika kematian sebagai konsekuensi daripada kehidupan itu tidak bisa ditolak, tidak ada yang bisa dibawanya. Andai kata kita ada keterikatan konsep pemahaman kita, karena dulu mendiang itu suka main bulu tangkis, kita bawakan raketnya. Di sana nggak dipakai juga raket itu. Tapi karena itu konsep berpikir kita, mendiang itu dulunya kan suka bulu tangkis, ya kita sertakan di pemakamannya bulu tangkis dan lain sebagainya termasuk kesukaannya. Enggak dipakai juga. Apakah enggak boleh Bante? Tidak ada yang melarang, yaitu hak setiap orang. Tapi kita bicara fakta dan kebenaran dalam perspektif atau sudut pandang agama Buddha. Ya, agama Buddha kita hendaknya memahami, oh jadi berbuat baik itu penting ya Bante. Penting karena berbuat baik itu diibaratkan harta yang sesungguhnya. Oh kalau begitu mulai
Saat sekarang Bante saya akan menyisihkan waktu saya setiap minggu datang ke wihara. Bagus. Tapi mana tepuk tangannya? Ya enggak perlu tuh. Ya mesti begitu dong, karena kalau kita hanya menyisihkan dan menggunakan waktu kita saja, kita untuk mencari harta yang untuk kebutuhan kita akan tinggal. Tapi kalau kita bisa menyisihkan, oh sebulan ini saya cuan sekian, selain itu untuk mengembangkan usaha, selain itu untuk digunakan kesejahteraan kebahagiaan keluarga, selain itu mesti disimpan. Ya, kalau digunakan keadaan-keadaan sulit digunakan, juga disisihkan untuk berbuat baik. Lah itu memproses. Dari harta bersifat sementara, kebutuhan dalam kehidupan ini menjadi harta yang sesungguhnya berupa kebajikan. Nah itu juga mesti kita latih, sebab kalau kita enggak berlatih Bu Bapak, semuanya itu menjadi sulit ketika kita belum bisa. Apalagi meditasi. Menenangkan pikiran, kesannya meditasi itu sulit Bante. Iyalah kalau kita belum bisa. Kalau kita nanti sudah bisa dan terampil dalam latihan meditasi, enggak ada yang sulit bagi orang yang bisa dan terampil. Itu perlu latihan, termasuk menyisihkan waktu. Bapak Ibu pada saat ini digunakan untuk berbuat baik seperti ini. Ini perlu juga menyisihkan waktu untuk misalnya menyisihkan sebagian miliknya untuk digunakan berbuat baik, itu semua perlu latihan. Tanpa proses latihan semua tidak menjadi mudah. Nah ini adalah ajaan pengantar tugas saya pada pagi hari ini 15 Juni 2025 Puja Bakti di Wihara Swarnadipa, Bandar Lampung. Semoga ajaan dan uraian di awal ini membuat Ibu Bapak semangat menyisihkan waktunya, mengelola waktunya, selain digunakan untuk mencari harta dalam kehidupan ini sebagai kebutuhan, juga mesti disisihkan, gunakan untuk mencari harta yang sesungguhnya, yaitu berupa kebajikan. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju berarti lanjut loh ya. Kalau enggak setuju, sapi sata Bante. Wah nyesel aku setuju gitu. Ya enggak lah, kan ini baru pengantar. Masa baru pengantar langsung sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk kok diganti sata ya. Memang bukunya di situ ada sata ya, ganti. Diganti satwa. Waduh. Iya. Ini satwa loh ya. Terus satwa. Kok janggal ya buku barunya ini, kok ada. Kalau makhluk itu kan lebih halus gitu ya. Kalau sata ini wah, satwa ini aduh. Padahal kakinya 2 lagi. Tapi memang sudah resminya begitu ya, walaupun janggal nanti lama-lama bisa akrab lagi nih telinga. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian belajar Dhamma untuk mengetahui ada banyak jenis manusia atau makhluk hidup, khususnya manusia, yaitu akan membahas ada 4 jenisnya manusia dalam kehidupan ini. Nah nanti kita itu tergolong jenis yang keberapa, 1 atau sampai ke 4. Nah itu Ibu Bapak, ya walaupun mendengar sekaligus untuk menyocokkan pada diri sendiri. Tapi mesti jujur, kalau misalnya kategorinya itu masih rendah, ya akui kita masih rendah. Sedang, menengah, sampai yang sudah ya ideal, ya mesti kita ketahui secara jujur, walaupun kepada dirinya sendiri. Dengan tujuan apa? Kalau kita masih belum baik kan dengan tujuan untuk berusaha menjadi naikkan kategori supaya menengah. Kalau sudah menengah supaya diketahui untuk menjaga mengembangkan. Supaya kalau sudah baik agar menjadi sempurna. Itu tujuan kita belajar Dhamma untuk ke dalam diri. Nah, dari dalam diri karena Dhamma itu menuntun ke dalam diri. Yang pertama adalah ada jenis manusia itu yang mempunyai kepekaan sangat baik. Jadi
mempunyai tingkat kepekaan itu sangat baik. Diibaratkan keturunan kuda itu kuda yang murni, yang pertama ini. Mempunyai kepekaan dalam menjalani kehidupan itu sangat baik. Kita awali dari yang kepekaan dalam kehidupan jenis manusia yang pertama itu adalah misalnya kita itu sebagai anak. Misalnya kita sebagai anak ya. Karena kan kita ini sudah mengalami semua jadi anak atau Bu? Walaupun menjadi orang tua sekarang kita semua pernah jadi posisi anak. Tapi punya enggak sepekaan seperti jenis yang pertama itu? Ketika orang tua kita itu sibuk, mempunyai banyak kegiatan, tanggung jawab yang begitu besar, sewaktu kita anak, ambil enggak inisiatif datang kepada orang tua atau bertanya kepada orang tua, "Pak, Ma, apa yang bisa saya bantu?" Nah, ini ada tingkat kepekaan. Nah, itu kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita menjadi anak, orang tua mempunyai kesibukan, tanggung jawab yang besar. Pagi sampai siang, siang sampai malam, bahkan malam juga mau lembur. Karena apa? Orang tua mempunyai tanggung jawab bagaimana untuk mencukupi, untuk sejahtera keluarganya dan bahagia keluarganya, itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Karena itu ibu bapak kalau menjadi orang tua juga mempunyai kepekaan terhadap tanggung jawabnya. Nah, ini langsung sekaligus seorang tua juga. Jadi tidak boleh hanya menjadi orang tua tapi tidak mempunyai kepekaan hal itu. Karena itu semua adalah tanggung jawab pada orang tua. Kalau enggak mau ya tanggung jawab pada anak-anaknya, ya jangan berkeluarga. Mau enggak berkeluarga? Ini promosi jadi biku ini. Dikira jadi biku juga enggak harus peka juga, kalau enggak peka repot juga, sama. Jadi biku juga harus peka kepada keadaan di mana berada dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau anak-anaknya lantas ngambil inisiatif, "Pak, Ma, apa yang bisa saya bantu?" Lihat orang tuanya mempunyai kesibukan itu, karena orang tua sesibuk kayak itu juga. Toh pada akhirnya yang dicari orang tua itu juga jatuhnya pada anaknya. Peraturan loh ya, peraturan warisan itu begitu loh aturannya gitu. Pada anak-anaknya. Kecuali kalau orang tuanya itu lain ceritanya, bikin surat wasiat gitu. Saya kasihkan anak-anak keluarga, saya kasihkan misalnya yayasan, nah lain lagi. Karena anak-anak sudah cukup semua misalnya. Nah kalau enggak ya otomatis itu kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Nah ketika anak-anak mempunyai kepekaan karena orang tua sibuk begitu, nah baru menawarkan diri, nah ini kepekaan termasuk yang baik sebagai anak dalam melihat kenyataan keluarganya, orang tuanya mempunyai tanggung jawab seperti itu. Nanti ketika keluar dari rumah, Bu, Bapak, kita ini kan makhluk sosial, tidak hanya hidup sendiri. Kita pasti berinteraksi kepada orang lain. Entah itu di masyarakat, entah itu di kantor, entah itu di mana kita berinteraksi, itu hubungan kepada yang lain. Nah ketika orang lain mempunyai kesulitan dan lain sebagainya, itu juga bisa untuk mengukur kepekaan kita sebagai makhluk sosial. Ketika di kantor, ketika di masyarakat interaksi itu, nah ini bukan di rumah saja loh ya. Ibu bapak kan tidak di rumah saja toh, selain di rumah kan kita gerak di luar rumah. Nah itu juga bisa sebagai ukuran. Orang yang kategori tipe yang pertama mempunyai kepekaan yang bagus itu, kalau ada orang mendapatkan kesusahan gitu, bagaimana responnya? Dia misalnya orang kurang hati-hati jatuh, ya biar karmanya sendiri Bante. Nah itu kepekaan kita tidak ada dalam kategori ini. Ya bergegas untuk membantu atau menolong orang yang jatuh itu.
Nah ini ada kepekaan. Ada kepekaan yang kategori pertama ini bagus. Nah ini Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, itu kepekaan dalam kehidupan dunia ini. Hidup kita ini selain hidup di dunia ini, kan akhirnya hidup ini terus berproses untuk menyempurnakan paramita atau kebajikan itu melalui proses panjang. Kehidupan ini bisa mengalami sakit, kehidupan ini juga bisa mengalami kematian. Itu konsekuensi daripada kita terlahir. Ya, jadi Ibu Bapak kalau sakit nggak perlu takut, meninggal juga nggak perlu takut. Karena ini harus kita pahami, itu konsekuensi daripada kelahiran kita. Kita sudah terlanjur lahir sekarang ini, lah ini konsekuensinya. Sakit dengan mengalami kematian. Lah kalau takut, semakin itu. Apa semakin? Penyakit itu bukan hanya di jasmani. Penyakit itu akan tumbuh berkembang di mental, batin. Saya kira kalau takut sakit itu ada bonusnya, Bante langsung nggak pernah sakit begitu. Enggak, malah sakit-sakitan. Malah sakit-sakitan. Nah ini kepekaan kita sejauh mana kalau mendengar ada orang sakit, ada orang meninggal. Mendengar lo itu, baru mendengar. Belum melihat, mendengar cerita itu, informasi itu. Orang yang mempunyai kepekaan akan kehidupannya, dia lantas sudah bergegas. Bergegas kemana? Ditarik ke dalam dirinya. Oh ya, orang yang sakit itu dalam Dhamma adalah konsekuensi daripada kelahiran. Orang yang meninggal itu juga secara Dhamma adalah konsekuensi daripada kelahiran. Aku sudah terlanjur lahir sekarang ini. Kepekaan makhluk atau orang yang pertama ini akan muncul sebelum sakit. Nah, dia sudah lantas apa yang semestinya dikerjakan. Kayak kuda keturunan yang murni pertama itu. Begitu lihat cambuk, belum tersentuh cambuknya itu. Lihat cambuk saja, dia sudah bergegas apa yang semestinya dia kerjakan dalam hidupnya. Nah maka Ibu Bapak ketika mendengar orang sakit, kita mumpung masih sehat, digunakan yang seproduktif mungkin. Apalagi masih sehat dan muda. Nah, tidak boleh waktu itu dibiarkan berlalu begitu saja, mengingat tidak terus-menerus menjadi orang muda. Mana ya, kok sudah gocapan ke atas semua ini baru yang lagi. Nah ini kan gocapan ke atas semua ini yang di depannya, mau cari orang muda kayak gitu, yang di depan ini. Sewaktu kita masih muda dan sehat ya, sehat. Ya Bante yang muda kan di bawah, paham. Nah, yang muda kan dikelompokkan di bawah ini ya di sekolah minggu. Kita dewasa semua. Jadi ketika mendengar orang sakit, orang meninggal, wujud daripada kepekaan orang yang pertama ini, dia lantas bergegas. Bergegas menarik ke dalam dirinya sendiri. Mumpung masih sehat. Mumpung masih bisa berbuat, tidak menyia-nyiakan waktunya, digunakan untuk berbuat baik. Ketika orang ada kemauan untuk berbuat baik, Ibu Bapak, perbuatan baik yang dilakukan itu tidak menjadi terbatas. Tapi ketika orang tidak ada kemauan untuk berbuat baik, karena tidak ada kemauan, alasan itu berderet muncul. Saya sebenarnya mau Bante Dhamma di sana, tapi saya nggak bisa Dhamma di sana Bante. Nah, berbuat baik melalui ucapan ya misalnya. Saya sebenarnya mau si Bante misalnya untuk berbuat baik berdana, tapi saya belum konglomerat Bante. Alasan ada terus ini. Saya sebenarnya mau si Bante tenaga, tapi kalau pakai tenaga kan capek Bante. Iyalah, tidur saja capek. Jadi kalau nggak ada kemauan, berderet alasan itu akan muncul. Tapi ketika kita mempunyai kemauan untuk berbuat baik, apa saja itu bisa kita gunakan untuk berbuat baik. Nah, maka kemauan itu mesti kita miliki.
Oh, orang yang mempunyai kepekaan itu begitu ya, berarti mendengar saja. Mendengar bahwa ada orang sakit, ada orang meninggal, dia lantas gunakan untuk ke dalam dirinya. Oh, aku mumpung masih sehat. Oh, aku mumpung masih bisa untuk melakukan hal-hal yang baik. Aku sesegera mungkin, tidak menunggu-nunggu waktu. Karena setiap waktu adalah waktu yang baik apabila setiap waktu itu digunakan untuk berbuat baik. Tapi setiap waktu tidak akan menjadi waktu yang baik ketika waktu itu enggak kita gunakan untuk berbuat baik. Inilah kepekaan. Orang yang pertama, dia terus mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekarang yang kedua. Jenis manusia yang mempunyai kepekaan yang kedua itu ibarat keturunan kuda yang murni, bukan hanya lihat cambuk. Lihat cambuk ya lihat, tapi walaupun lihat cambuk masih anteng saja. Lihat orang tua sibuk, lihat masih anteng saja, gitu bisa jadi gitu ya. Jadi ini kayak keturunan kuda murni yang kedua, kepekaannya ini enggak terlalu peka seperti yang pertama, ini sudah mulai nurun ya. Jadi dia lihat cambuk kuda itu, tapi kuda itu tetap masih diam saja. Lihat, mendengar orang sakit dan orang meninggal, tetapi juga belum bergegas untuk melakukan yang sepatutnya dilakukan, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Bahkan masih beralasan, itu kan baru katanya Bante, orang sakit, itu kan baru katanya orang meninggal gitu. Tapi kan setiap orang lahir kan pasti, Bu, setiap orang lahir pasti. Nah, begitu dong terhubung. Masa nggak ada sinyal di situ gitu. Setiap orang lahir pasti akan mengalami meninggal walaupun tidak melihat sendiri. Tapi namanya kepekaan tingkat 2 begitu. Alasannya ada saja gitu loh. Itu kan baru katanya Bante, saya kan nggak melihat sendiri gitu. Nah, karena ini membahas yang kedua, kepekaan sudah mulai turun. Ketika cambuk kuda itu bukannya dilihat tapi menyentuh kepada bulunya, ya bulu kuda ini ilustrasi ya. Nah, kepekaan manusia juga begitu, ada yang sudah mulai menurun. Orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, enggak ambil inisiatif. Karena apa? Kan papa mama belum minta bantuan Bante gitu. Nah, baru papa mamahnya minta bantuan, nak bantu ini. Nah, papa bantu ini, mama bantu ini. Baru anak mau membantu karena sudah ada permintaan dari orang tua. Apakah ini jelek? Tentu tidak. Tidak jelek, tapi ukuran kepekaan ini sudah mulai turun dari yang pertama tadi. Yang pertama kan ambil inisiatif. Walaupun belum diminta, dia sudah menawarkan diri, akan tahu apa yang semestinya dia kerjakan. Yang kedua ini menunggu sampai cambuk itu menyentuh bulunya kuda itu, baru oh iya gitu, terkejut. Baru misalnya ya, kalau ngobrol di warung ya baru pulang, kalau kita main HP, HP-nya baru ditinggal gitu, baru bantu orang tua dan apa itu tinggal digeser sendiri ya. Nah, itu faktor-faktornya untuk mengetahui kepekaan itu tadi. Nah, demikian pula ketika kehidupan ya, dalam sosial bermasyarakat ada orang yang kesusahan, ya tahu dia juga melihat juga masih belum tergerak. Kecuali kalau ada suara atau minta bantuan, tolong Bu, tolong Pak gitu. Saya minta tolong karena saya sedang ada masalah dan lain sebagainya, baru minta tolong. Nah, kenapa hal seperti itu? Karena faktanya orang dalam kehidupan ini juga ada yang ya, minta tolong baru dapat tolong. Kenapa itu? Itu juga akibat dari perbuatan-perbuatan masa lalu juga. Selain mengetahui kepekaan orang yang kedua ini. Kenapa dalam kehidupan ada juga begitu faktanya? Karena pada kehidupan-kehidupan yang lalu dia hanya bergerak kalau ada permintaan. Kalau enggak ada permintaan tidak bergerak. Nah, itu yang dilakukan, maka ketemu frekuensinya juga bisa seperti itu. Nah, demikian pula ketika mendengar orang meninggal dan orang itu belum bergerak, tapi setelah melihat sendiri, oh iya dia sakit, oh iya dia meninggal. Mendengar saja enggak cukup, dia harus melihat. Padahal setiap orang lahir itu pasti akan
sakit dan meninggal, tapi belum tergerak. Setelah melihat sendiri, oh iya ada orang sakit dan ada orang meninggal, semoga dia cepat sembuh, sabbe sangkara anicca, semoga terlahir di alam bahagia. Baru begitu, karena sudah melihat dirinya itu bahwa orang sakit dan orang meninggal. Nah Ibu Bapak, ini baru dua hal ya yang kita jadikan bahasan. Nah ini bisa juga bisa untuk mengukur diri kita. Kita itu seperti yang pertama mempunyai kepekaan yang bagus atau sudah mulai menurun. Nah gitu. Nah kalau kita mengetahui, nah ini kan bisa kita, oh kalau yang pertama kita jaga, kita kembangkan. Kalau yang kedua, nah ini perlu kita tingkatkan karena ini tidak terlalu peka. Kalau cambuk tadi menyentuh kepada bulunya baru bergerak. Kalau ada orang yang meminta bantuan baru orang tuanya minta untuk bantu baru dibantu. Tapi ini masih turun lagi ada yang ketiga. Jenis keturunan murni ketiga itu adalah cambuk tahu menyentuh bulu sudah, tapi belum sampai terasa di kulit. Ya, kan ini kan bulu ada kulit gitu, masih ya, kepekaannya turun lagi. Gitu. Jadi kalau orang tuanya minta sekali masih anteng saja. Nah, kalau orang tua yang tahu pelajaran dhamma seperti ini, oh ini keturunan kuda yang kedua ini gitu. Kedua belum, ini sekarang yang ketiga ini kemungkinan gitu. Ya jangan ya takut untuk mengomong lagi. Ya misalnya itu tadi kan contoh pada anak bisa langsung dibalik. Demikian pula ketika anak mempunyai kerepotan ya persoalan dan lain sebagainya, ngomong pada orang tuanya atau teman kepada temannya, tinggal ngatur sendiri ya polanya ya. Tapi kasusnya seperti itu. Jangan sampai ini cuma contoh anak nanti itu kepada anak semata, bukan, ini bisa untuk berbagai posisi dalam kehidupan kita. Nah kalau sekali masih tenang-tenang saja, enggak ada reaksi, ya harus 2 kali. Karena mengingat tingkat kepekaan orang itu berbeda-beda, kepedulian orang itu berbeda-beda. Jadi Ibu Bapak kita semua ya jangan sampai patah semangat kalau ya jangan malu juga, karena kalau berbuat baik, niatnya baik itu berbuat baik namanya. Kecuali kalau kita niatnya jahat, itu yang perlu malu. Kalau niat kita baik untuk memberi kesempatan orang berbuat baik tidak perlu malu, karena itu sarana untuk berbuat baik. Nah, Bu, Pak, misalnya teman, tolong dong ini ada pekerjaan banyak di wihara misalnya. Nah, kalau wihara kan langsung dapat banyak ini. Kalau di rumah kan cuma sedikit gitu ya, dapat banyak. Ada pekerjaan apa sih? Ya banyaklah, kalau memang mau kita merapikan, membersihkan, mempercantik dan lain sebagainya sehingga wihara kita supaya nanti nyaman kita gunakan untuk aktivitas bersama, memberi kesempatan orang banyak untuk bisa berbuat baik bersama-sama. Nah, supaya kita bisa hidup bahagia berdasarkan dhamma. Nah, lantas orang itu ya baru untuk misalnya membantu apa yang bisa untuk dibantu kebajikan kepada wihara misalnya. Tapi mesti harus sekali, 2 kali. Yang pertama tadi belum mempunyai inisiatif sendiri sampai 3 kali gitu loh. 3 kali. Ya enggak apa-apa karena tingkat kepekaan itu beda-beda. Bu Bapak, demikian pula ketika mendengar informasi ada orang sakit dan orang meninggal. Dia tidak cukup informasi, dia tidak cukup hanya melihat, oh iya sakit, oh iya meninggal. Karena kepekaannya ini sudah menurun. Ya dia sakit, ya biasa toh Bante, orang lahirkan sakit, orang lahirkan meninggal. Saya kenal juga enggak Bante. Nah, kenal juga enggak, dibatasin oleh itu, kenal atau tidak. Itu orang jauh juga, dengan saya juga enggak tetangga gitu. Jadi enggak ada pelajaran yang semestinya diambil untuk dirinya. Dibatasi dengan apa? Itu tadi tidak kenal, itu juga orang jauh. Kenapa bisa begitu? Itulah wujud daripada kepekaan yang sangat lemah dimiliki orang yang jenis ketiga ini. Dia terhalang oleh tidak kenal, itu orang jauh juga. Sakit dan meninggal ya biasa Bante. Tapi enggak ambil kegiatan.
mumpung masih sehat, mumpung masih bisa beraktivitas, dia tetap saja. Yang semula malas ya malas, yang semula boros ya boros, tidak ada perubahan pada dirinya yang positif. Nah kalau dia mengambil pelajaran tadi ada perubahan itu, yang semula malas jadi rajin, yang semula boros dia mengelola kehidupan yang baik lagi, yang semula misalnya sering untuk tidak sepakat, tidak misalnya akur, tidak rukun dengan teman-temannya dan lain sebagainya, dia perbaiki. Kalau mempunyai kepekaan, ini masih cuek saja, karena itu orang jauh. Kecuali kalau nanti itu orang dekat. Oh iya saya tahu, oh iya bukan hanya mendengar, oh dia itu orang yang saya kenal Bante. Baru perenungan pada dirinya. Itu merasuk. Karena lambat tingkat kepekaannya. Ibarat kuda tadi bukan hanya tahu cambuknya, bukan menyentuh pada bulunya, tapi sampai kepada kulitnya. Baru dia bergerak untuk mengambil pelajaran itu. Nah, ini yang ketiga Ibu Bapak. Lambat lagi. Sekarang yang keempat paling lambat. Cambuk lihat. Cambuk sudah menyentuh ke bulu, masih tenang saja. Cambuk sudah menyentuh sampai ke kulit, tenang saja. Itu dablek Bante. Iyalah kepekaan orang kan bisa aja juga kan orang kan begitu. Cueknya setengah mati atau cueknya setengah mati. Ada sampai ke terasa ke daging dan tulang, baru dia terkejut, baru dia ada perhatian, kepekaannya itu jalan. Nah ketika Ibu Bapak diri sendiri atau kita berinteraksi, kan bisa jadi itu. Anda berpasangan, Anda peka, pasangan Anda kurang peka, bisa jadi. Nah itu kalau enggak mengerti tentang hal ini, bisa sakit hati loh itu. Bisa sakit hati. Kalau sakit hati kan sulit itu obatnya. Kalau tahu begini dulu saya lebih bagus, blak gitu. Terus lah sudah terlanjur Bante, cucunya saja sudah 3 Bante. Gitu. Terus saja mulai perkenalan sampai ke cucu itu terus ada kesimpan itu. Kalau kita tidak memahami, oh bahwa jenis manusia itu banyak jenisnya. Ada yang seperti itu. Bu Bapak, ini saya tidak kerjasama dengan Anda loh ya. Nanti kalau pas cerita yang saya sampaikan ini ada yang pas jangan sampai, Bi tadi ngomong dan Bante topi, atau Mi tadi ngomong dengan Bante nggak persis seperti kita, ya, jangan sampai gitu loh ya. Jadi justru kita belajar Dhamma itu tadi ajaran saya ke dalam diri kita untuk mengetahui. Kalau kita memang masih paling bawah nilai kita, nggak apa-apa, kita untuk tingkatkan supaya menjadi sedang. Lebih baik dan semakin baik. Itu tujuan kita belajar Dhamma. Jangan sampai ketika ini saya sampaikan, kalau tahu begini, saya tadi mau nggak datang ke wihara Bante, terus aku di roasting ya dengan Bantenya. Ya bukan roasting, ini kan memang disampaikan dalam ajaran itu begitu, ada 4 jenis manusia dalam kehidupan ini. Itu perlu kita ketahui, setelah kita ketahui, kalau kita belum baik, kita untuk memperbaiki. Itu tujuan kita belajar Dhamma. Kalau sudah baik kita untuk mempertahankan dan mengembangkan sampai tujuannya nanti sempurna dalam kebajikan. Seperti Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Berbuat baik saja tidak cukup. Berbuat baik mesti ditingkatkan, senantiasa untuk berbuat baik. Senantiasa berbuat baik saja enggak cukup. Mesti sempurna dalam kebaikan. Sucikan hati dan pikiran, itulah yang diajarkan para Buddha. Itu kan dimulai dari tahapan awal. Tidak berbuat jahat, itu artinya apa? Berbuat baik dalam tahapan awal. Berbuat baik. Senantiasa berbuat baik, itu dalam keadaan baik dan tidak baik, berbuat baik. Kan enggak gampang. Dalam keadaan baik berbuat baik, dalam keadaan tidak baik juga berbuat baik. Senantiasa. Diganggu, enggak balas, apalagi enggak diganggu, malah semakin baik. Kalau kita Bu, kalau enggak diganggu, saya enggak ganggu Bante. Kalau diganggu, jangan macam-macam dengan saya gitu. Dia jual, saya borong Bante. Wah itu.
Nah, itu yang bikin seru kehidupan ya, yang buat energi punarbawa, kelahiran kembali terus-menerus itu karena kita memang terus suplai energi kelahiran. Tapi kalau yang diajarkan Buddha ini kan untuk putarannya punarbawa itu semakin pelan. Akhirnya semakin pelan dan berhenti. Kalau kita bisa tidak berbuat jahat, itu berbuat baik dalam tahapan awal. Senantiasa berbuat baik, nah ini kebaikan yang sudah tidak mudah, sempurnakan kebajikan. Nah ini akan membuat lingkaran punarbawa ini semakin lambat. Akhirnya berhenti daripada punarbawa, nah kita mencapai kesempurnaan. Bu, Bapak jadi mengetahui jenis 4 orang dalam kehidupan ini, jadi kalau kita pas dapat yang belum baik, ya kita jangan sampai kecil hati. Itu tujuan kita bersama untuk belajar Dhamma itu mengetahui akan keadaan batin kita. Kalau kita bisa mengetahui, kita akan bisa menjaga. Nah, kita lanjutkan yang keempat ini adalah sudah ditahu itu ya cambuk. Cambuk itu sudah menyentuh ke kulit, cambuk itu sudah menyentuh kepada ya bulu, kulit, daging sampai tulang, dari baru bergerak. Kepekaan paling bawah. Jadi sudah berkali-kali sampai orang tua, anaknya, temannya, dah nanti kalau mau bantu saya kasih bonus ini nanti. Diiming-imingin tuh, baru diimingin, baru tergerak. Cari imbalannya gitu, baru bergerak. Ada yang jenis seperti itu karena memang kepekaannya ini bawah gitu. Entah itu dalam keluarga maupun itu dalam interaksi kehidupan sosial bermasyarakat. Ada orang-orang yang mempunyai tipe atau karakter jenisnya seperti itu. Nah, itu perlu kita pahami supaya apa? Ketika kita berinteraksi, apalagi kalau itu pas pasangan hidup Anda, keluarga Anda, teman dekat Anda. Supaya yang negatif itu hanya di luar, tidak yang negatif itu sampai ke dalam diri. Yang tadi sampai sakit hati, kesel, jengkel. Mulai dari pertemuan sampai punya cucu, ingat terus kalau tahu begini, nanti kelahiran yang akan datang jangan ketemu lagi dah. Nah, sampai begitu. Jangan sampai begitu karena walaupun kita seperti itu Ibu Bapak, kalau frekuensi kita itu sama, ketemu juga. Sama yang sering saya pakai candaan itu, 5 kali 5 Bu di sini berapa? 25 Bante. Di Kalimantan ternyata 5 kali 5 juga 25. Rumus itu. Jadi walaupun dah nanti kalau gini kelahiran yang datang nggak usah ketemu lagi dah gitu. Walaupun nggak mau ketemu juga kalau frekuensinya ini masih, ya ketemu juga. Maka nggak perlu disesali, mengerti itu tadi untuk menyikapi dan terus melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, dalam kehidupan sosial bermasyarakat juga begitu, mau bergerak apabila ada imbalannya. Jadi saya membantu dia, nolong dia. Apakah suatu saat dia bisa membantu saya? Nanti kalau saya tolong dia sudah meninggal dunia, kan rugi saya. Begitu kepekaan itu dihadang oleh pemahaman yang tidak benar. Padahal Ibu Bapak, yang menolong kita sebenarnya itu perbuatan kita sendiri. Jangan berpikirnya kalau saya membantu dia Bante, apakah suatu saat orang tersebut bisa membantu saya? Ya belum tentu orang tersebut membantu kita. Walaupun kita bantu orang tersebut, itu berpikir yang sempit. Dalam ajaran Sang Buddha bukan begitu. Dalam ajaran Sang Buddha, yang membantu kita sebenarnya adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Kebaikan kita itu nanti buahnya tidak harus kepada orang yang kita bantu tersebut, kepada siapapun. Kan sering kan saya pakai guyonan, kalau buah karma baik kita sudah berbuah, sampai tokek bunyi itu dapat buntut. Kan begitu. Kan sering saya pakai candaan begitu. Tokek berbunyi itu cuma apa? Itu mediasinya yang berbuah karma baik Anda. Di Gunung Kawi orang kejatuhan daun jadi cuan dagangnya.
Kan ada cerita-cerita begitu, tapi yang dipahami kan daunnya itu, bunyi tokeknya itu sebenarnya bukan itu mediasinya. Yang menolong, membantu sebenarnya adalah buah karma baik kita. Yang membantu kita, yang mengganggu kita, buah karma buruk kita. Sebenarnya itu dalam ajaran Sang Buddha. Tapi karena kita ini cerita kepekaan yang paling lemah, kepekaan orang yang paling lemah itu, banyak sekali alasannya. Apakah dia suatu saat bisa membantu saya juga enggak kenal dengan dia. Karena kelemahan itu tadi, kalau orang yang enggak lemah enggak begitu kepekaannya, berpikirnya. Maka harus ada bonusnya tadi. Kalau misalnya ada iming-imingnya, kalau bantu nanti dikasih ini, imbalannya ini, baru tergerak. Jadi cambuk itu bukan hanya dilihat saja, menyentuh sampai ke bulu, ke kulit, sampai ke daging dan tulangnya, baru dia tergerak. Nah demikian pula berkaitan dengan kalau cuma mendengar orang sakit, orang meninggal, dia belum bergeming. Melihat, bukan hanya mendengar, melihat mata kepalanya sendiri. Ada orang sakit dan ada orang meninggal, juga belum bergerak. Karena itu orang yang jauh, orang yang enggak kenal. Melihat, mendengar orang dekatnya masih belum gerak. Karena apa? Kepekaannya ini sangat lemah. Dirinya sendiri sudah sakit parah, dokter angkat tangan, nah ini baru dia. Adalah bantai orang begitu, banyak. Selama kehidupannya belum digunakan untuk berbuat yang baik, walaupun itu demi dirinya sendiri. Melalui media-media tadi juga, mediasi-mediasi tadi juga tidak untuk menggerakkan dirinya. Kenapa? Karena kepekaan hidupnya dalam menjalani hidup ini lemah. Wujud lemahnya itu tadi begitu. Sudah ada cambuk, menyentuh ke bulu, menyentuh ke kulit, menyentuh ke daging juga masih tenang, sampai ke tulang dak baru gerak. Nah itu sakit yang sudah parah, dokter sudah angkat tangan, baru orang menyadarinya. Wah, dokter bicara dengan saudara walaupun pelan-pelan, dikira aku tidak mendengar kata orang sakit itu. Gitu. Dalam hatinya, Budang saranang gajami, damang saranang gajami, sanggang saranang gajami, mengucapkan perlindungan gitu. Ya, lantas pesan juga kepada keluarganya, sebagian miliknya itu digunakan untuk berbuat baik. Dia mencoba meditasi dalam keadaan yang sudah parah seperti itu. Tentu tidak mudah Ibu Bapak. Karena waktu sihat begini saja kan enggak mudah tahu meditasi enggak mudah. Apalagi dalam keadaan berbaring yang sudah berat semua itu. Tidak mudah, tapi tetap berupaya. Mengucapkan 3 perlindungan, menyisihkan sebagian miliknya untuk berbuat baik dan juga untuk merenungkan bahwa hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini mengalami perubahan termasuk sakit itu. Orang baru berupaya dalam pembaringan yang sakit parah tadi. Nah itu tetap masih baik juga. Tapi apabila sejak awal itu kehidupan ini bisa kita gunakan, saatnya bekerja Bu, bekerja. Karena hidup ini memang perlu kebutuhan yang harus kita dapatkan. Saatnya bekerja, bekerja. Kapan saatnya bekerja? Saat muda, saat sehat, keadaan masih kondusif. Kecuali kalau keadaan perang, lah itu ya. Orang yang enggak semangat kerja seharian tahu-tahu dengar berita rumahnya kena bom. Apa artinya cuan yang saya dapatkan ini gitu. Jadi keadaan itu enggak kondusif tuh membuat orang enggak semangat juga. Di sisi lain ada orang senang hari ini cuannya banyak, tapi apa artinya keluarganya hampir semua meninggal. Bukan pesawat loh ya, jangan sampai pesawat. Karena ini ceritanya perang gitu loh, kan perang nakut-nakutin aja orang yang naik pesawat ini gitu. Sampai ada orang yang nggak berani naik pesawat loh ini gitu.
Ibu bapak ini canda. Kalau sudah saatnya dimanapun jadi, tidak harus di pesawat ya. Jangan sampai takut, ya kemana saja kalau sudah memang saatnya jadi, itu harga pas kok. Harga pas, 90 tahun meninggal, nyambung dong, 90 tahun meninggal, pas. 80 tahun meninggal, pas. 70 tahun meninggal, 30 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, dalam kandungan meninggal, pas juga karena kematian itu resiko dari kelahiran. Oh begitu toh Bante cara memahami. Iya kalau Dhamma apalagi Sang Buddha ya, mudra begini abaya Dhamma itu. Jangan takut kalau enggak bagianmu atau karmamu tidak akan terjadi pada dirimu. Tapi kalau sudah itu karma kita, bagian kita bisa menghindar. Kita bisa sembunyi tapi kita tidak bisa terhindar. Dan tidak bisa tersembunyikan oleh akibat daripada perbuatan. Contohnya, Bu, Bapak bisa enggak diikuti bayangan Anda? Enggak bisa. Kita duduk, bayangan ikut duduk. Aku berdiri, ikut berdiri dia. Saya suruh, kamu tinggal aja lah duduk di sini gitu. Nanti saya tak turun aja saatnya selesai gitu. Dia turut ikut juga, ikut turun juga. Itulah ilustrasinya. Jadi ya, kita lanjutkan lagi. Kalau itu bukan milik kita, tidak akan ya takut pada kita. Jadi inilah pentingnya kita harus kapan saatnya bekerja, saatnya masih muda. Kapan saatnya kita misalnya harus berusaha, saatnya sehat. Kapan saatnya kita bekerja untuk mencari kebutuhan ini, kita kalau keadaannya itu kondusif. Nah inilah sebenarnya ada 4 ciri daripada manusia kita itu yang bagian mana? Yang sangat peka, yang agak menurun, agak sangat menurun, atau yang sangat menurun itu kepekaan kita tatkala kita aktivitas di rumah, tatkala kita aktivitas di wihara, makhluk sosial dan di masyarakat, tatkala ada berita tua dan sakit. Itu ukuran. Kalau kita mempunyai kepekaan, kita ambil inisiatif tanpa untuk diminta. Kalau kita kepekaannya rendah, diminta dulu. Rendah lagi diminta 2 kali. Kepekaannya paling bawah, pakai bonus segala. Gitu. Itu harus kita ketahui untuk bersikap. Ketika ibu bapak nanti di rumah dengan pasangan hidup paling dekat, dengan anak dan keluarga, saudara-saudaranya, ini kan yang sering ketemu dalam kehidupan. Nah kalau ibu bapak kita semua sudah mempunyai bekal dhamma ajaran Sang Buddha seperti ini, itu tidak akan membuat batin kita kesel, jengkel, marah. Kalau misalnya yang tidak kita harapkan karakter yang berbeda-beda itu tadi, jenis orang yang berbeda-beda itu kumpul di satu keluarga atau di komunitas. Karena memang begitu adanya, itu enggak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita itu untuk mengubah diri kita dan untuk menyikapi agar kita damai dan harmonis dalam kehidupan kita. Pentingnya mengetahui 4 jenis manusia dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas dhamma desananya yang mulia Bante, semoga dapat menambah pengetahuan kami. Selanjutnya kepada Bapak Dedi untuk menyampaikan amisa puja kepada yang mulia Bante.